Di sini sebenarnya sahabat semua seakan Allah menawarkan, ya kan? Maukah kamu aku tunjukkan? Tapi setelahnya Allah mengatakan kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Semoga sahabat semua tetap sehat selalu dan semangat selalu ya. Sahabat semua, di dalam Al-Quran itu ada bentuk kata perintah yang dibuat Allah kepada hambanya. Kata perintah itu sahabat semua itu sering kita istilahkan dengan istilah amar. Ya, kalau di dalam usul fikih ini namanya al-amr. Amar itu definisinya adalah tolabul fi'li ala sabilil isti'lah. Ya, dia meminta untuk melakukan pekerjaan dari yang atasan kepada yang bawahan, ya, itu namanya amar, itu perintah. Dan kalau dia yang dari bawahan ke yang atas, itu apa namanya? Itu namanya doa, doa seperti dari seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu doa namanya ya. Jadi sahabat semua, di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis di situ ada suatu perintah amar. Ya. Nah, amar ini sahabat semua, dia terbagi-bagi ya lafaznya. Lafaznya ada dia yang pertama terkadang dia berupa sigot fi'il amar. Fi'il amar ini adalah suatu kata kerja yang katanya itu menunjukkan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya fa'aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu yang pertama, bentuknya dalam fi'il amar. Dan yang kedua, ada dia yang dia berbentuk fi'il mudhari yang diiringi dengan lam. Contohnya liyumfik zu sa'atim min sa'ati. Ya, hendaklah orang-orang yang memiliki kemudahan dalam urusan finansial itu hendaklah mereka berinfak, begitu ya. Tapi bentuknya ini pakai fi'il mudhari yang diawali dengan huruf lam. Lamnya ini juga lamul amri, yaitu huruf lam yang menunjukkan kalimat perintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat semua, ada namanya al-masdar an-naib an fi'lil amr. Ya, yaitu masdar yang dia pengganti sebagai fi'il amr. Contohnya faidza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Ini ada di surah Muhammad ayat 4. Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir, maka perangilah mereka. Ya, yaitu apabila ini maksudnya di dalam suatu keadaan memang kondisi mau berperang. Ya, fadharbar riqab. Ya. Dorba itu sebenarnya masdar, tapi maksudnya di situ adalah untuk berperang, begitu. Untuk perintah. Dan yang keempat, sahabat semua, ada namanya isim fi'il amar, ya. Isim fi'il amar ini dia isim, tapi dia fungsinya untuk memberikan perintah juga. Contohnya gini, seperti yang dihikayatkan di dalam surah Yusuf, ya, tatkala istrinya si gubernur itu yang dia menggoda Nabi Yusuf, tatkala dia menggoda Nabi Yusuf, dia mengambil suatu kalimat. Ya, ini jelaskan di dalam surah Yusuf, wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi. Ya, perempuan itu menggoda seorang lelaki yang ada di rumahnya agar lelaki itu mau digoda olehnya. Wa ghallaqatil abwab, lalu dia menutup pintu si perempuan ini. Lalu apa katanya? Wa qalat haytalak. Pakai kata haytalak. Ya, ini ada di surah Yusuf. Ya, itu dijelaskan haytalak. Menunjukkan artinya apa? Ayo kemarilah. Nah, gitu. Itu juga menunjukkan suatu perintah, ya.
Itu yang keempat. Yang kelima, sahabat semua, ada kalanya dia merupakan al-jumlah al-khobariyah al-murad bihat tolab. Ya, ini maksudnya adalah suatu kalimat yang menunjukkan kabar, berita, yang berita itu dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu ada di surah As-Saff ayat 10 ya sahabat semua. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu ya, yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Nah, di sini sebenarnya sahabat semua seakan Allah menawarkan ya kan. Maukah kamu aku tunjukkan? Tapi setelahnya Allah mengatakan kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini ada suatu perintah sahabat semua. Yang perintahnya itu tidak berupa fi'il amar, melainkan melainkan perintahnya itu berupa suatu kalimat panjang yang di situ ada indikasi untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, baik sahabat semua. Jadi sebenarnya tunjukan dari amar ini adalah tunjukkan suatu perintah di dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu yang paling utama menurut ulama-ulama usul fikih itu menunjukkan dia maknanya wajib untuk dilaksanakan. Ya. Setiap ada amar pasti wajib untuk dilaksanakan kecuali kalau ada korinah-korinah atau indikasi-indikasi atau tanda-tanda yang tanda-tanda ini membuat bahwa perintah itu tidak menunjukkan kewajiban. Ya, korinah itu ada beberapa bagian sahabat semua. Ada dia korinah yang dia berupa ayat yang lain yang ternyata beda maknanya dengan suatu perintah yang ini. Atau juga dengan apa yang pernah dilakukan Nabi, ya, misalkan Nabi kita menyuruh sahabatnya untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, tapi pernah Nabi kita sholat tarawih tidak berjamaah. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat tarawih itu tidaklah wajib, melainkan sunnah. Nah, begitu juga. Begitu juga sahabat semua di dalam kasus-kasus yang lain, misalkan ada juga korinah itu dia yang berupa syarat, ya. Syarat misalkan lakukanlah perbuatan ini jika kamu gini. Nah, itu juga merupakan suatu korinah bahwa perintah itu tidak wajib. Ya, dia itu wajib kalau tidak ada korinah. Maksudnya apa? Al-amrul mutlak, yaitu perintah yang dia langsung seperti fa'aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di situ tidak ada syarat. Pokoknya laksanakan sholat itu merupakan suatu kewajiban. Oke sahabat semua, di dalam pengertian amar ini menunjukkan wajib atau sunnah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, terutama bagi bidang muamalah. Di sini kita lihat ada yang pertama sahabat semua, yaitu suatu masalah apakah menulis dan mengambil saksi dalam transaksi utang piutang dan juga dalam transaksi jual beli, apakah itu wajib? Ya, di sini ada perbedaan di kalangan ulama, yaitu yang pertama Imam Ibnu Hazmin dan juga Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Mereka berdua berpendapat bahwa wajib mengambil saksi dan wajib mencatat transaksi dari jual beli dan juga dari transaksi utang piutang, walaupun transaksinya itu sedikit. Jadi walaupun yang dibeli itu sedikit sahabat semua, tetap dia harus dipanggil saksi dan tetap harus dipanggil tukang catat. Harus diambil tukang catat, ya. Jadi mereka
Ini mengambil suatu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 282, sahabat semua, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu melakukan utang piutang pada waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka tulislah, ya. Jadi saksinya itu pun sahabat semua ada kalanya dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan yang mereka itu adil. Apabila mereka di dalam keadaan tidak mengambil tukang catat, tidak mencatat transaksinya dan tidak mengambil saksi di dalam transaksi mereka, yang walaupun transaksinya sedikit, mungkin hanya beli beras 1 kilo, begitu. Nah, itu tetap harus dicatat. Apabila tidak dicatat, ya, Imam Ibnu Hazmin berpendapat maka mereka sudah dianggap telah bermaksiat, telah durhaka kepada Allah. Berarti telah berdosa. Ya, jadi ini pendapat sebenarnya repot ya sahabat semua. Kalau kita beli hal-hal yang kecil pun harus dicatat dan dipanggil saksi. Kemudian di lain itu ada pendapat jumhur, yaitu pendapatnya dari Imam 4 mazhab ya. Ini Imam Syafi'i, Ahmad, Malik, dan Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib untuk mencatat seluruh transaksi. Ya, karena perintah yang ada di dalam ayat ini tidak serta-merta menunjukkan kewajiban. Dia ada korinah yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Apa itu korinahnya? Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bu'istu bil hanifiyatis samhatis sahlah. Aku diutus kepada suatu agama yang membawa jalan kebenaran dan jalan yang mudah. Karena begini sahabat semua, alangkah repotnya apabila kita beli permen, beli minyak makan, harus ada saksi dan juga harus dicatat, atau juga hutang yang 10.000, 20.000 yang sedikit dia juga harus dicatat. Itu merupakan sesuatu yang merepotkan, yang memberatkan. Maka dari itu Imam 4 mazhab memberikan bahwa korinahnya ada di dalam hadis lain, Nabi kita tidak mau memberatkan. Dan juga korinahnya yang kedua adalah, yaitu tadi, kalau kita harus melakukan transaksi itu selalu ditulis dan dicatat dan harus ada saksi, itu memberatkan ya. Apalagi kalau transaksinya hanya sedikit. Tapi kalau nanti dia transaksinya itu transaksi yang besar, yang itu agak berat, maka harus dicatat ya. Jadi perintahnya di situ adalah perintah yang sunnah. Korinahnya itu juga seperti itu. Kemudian juga sahabat semua ada suatu korinah yang lain yang menunjukkan dia itu perintahnya tidak wajib adalah di mana dulu Nabi kita pernah melakukan transaksi rohan, yaitu gadai dan juga jual beli min ghairi ishad, yaitu Nabi kita melakukan transaksi jual beli dan juga melakukan transaksi gadai itu tidak diminta saksi. Ya, itu menunjukkan apa? Berarti perintah yang di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan kewajiban, melainkan hanya menunjukkan perintahnya sunnah. Dan ada pendapat yang ketiga, sahabat semua, yaitu mereka berpendapat bahwa kewajiban yang ada di dalam ayat ini sudah dimansuh, dinasakh, atau dihapuskan dengan ayat yang setelahnya, fa'in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi mina amanatahu, yaitu apabila kamu sudah saling percaya satu sama lain, maka tunaikanlah kepercayaan dan amanah itu. Ya, maksudnya nggak perlu catat-catat, nggak perlu panggil saksi lagi. Oke, itu tadi masalah mencatat atau mengambil saksi dalam transaksi jual beli dan utang piutang ya, sahabat semua. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu hiwalah. Hiwalah ini memindahkan satu utang dari satu orang kepada orang yang lain. Ya. Ada
Satu pendapat juga ini memang dari Imam Ibnu Hazmin juga. Imam Ibnu Hazmin ini sahabat semua. Dia berpendapat bahwa kalau kita mau memindahkan utang kepada orang yang kaya, jadi kita pindahkan utang kepada orang yang kaya, maka orang kaya itu harus menerimanya, ya. Nggak boleh dia menolak. Kalau menolak itu haram hukumnya menurut Imam Ibnu Hazmin. Alasannya apa? Matlul ghani zulmun, ya. Mengenak-enakkan orang kaya, ya. Membuat orang kaya itu semakin lalai itu merupakan suatu kezoliman. Jadi karena memang dia kaya, dia memiliki kemampuan untuk untuk membayar utang itu, maka hiwalah memindahkan utang dari satu orang kepada orang yang kaya, ya. Maka orang kaya itu tidak boleh menolak, ya, karena dia mampu membayarnya, dan juga karena dari suatu hadis matlul ghani zulmun, ya. Wa idza atba'a ahadukum ala mali falyattabi, dan apabila salah satu dari kalian dipindahkan urusannya kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia mengikutinya, menurutinya. Begitu dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Yaitu hadis nomor 1564. Jadi wajib orang kaya menerima pemindahan utang apabila itu dipindahkan kepada dirinya. Dia tidak boleh menolak menurut Imam Ibnu Hazmin. Kenapa? Perintahnya sudah jelas di dalam hadis tadi, sahabat semua, ya. Falyattabi, maka hendaklah dia menurutinya. Jadi Imam Ibnu Hazmin ini, sahabat semua, tidak ada qarinah yang bisa diterima menurutnya. Tidak ada indikasi atau tanda-tanda yang bisa diterima, kecuali indikasi dan tanda-tanda itu juga merupakan dari suatu teks yang berupa Al-Quran atau hadis. Jadi kalau ada Al-Quran yang menunjukkan itu perintah, maka langsung wajib. Nah, begitu ya. Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik itu berpendapat bahwa kalau memindahkan utang kepada orang kaya itu hanya sunnah hukumnya menerimanya, enggak diwajibkan. Jadi kalau enggak diterimanya juga enggak apa-apa. Karena apa? Perintahnya itu tadi menurut Imam Syafi'i bukan karena perintah yang wajib, melainkan perintah yang menunjukkan kesunahan. Hanya sunnah hukumnya. Ya, qarinahnya apa? Indikasi yang memindahkan dia dari wajib menjadi sunnah apa? Yaitu ada kias kepada semua benda-benda yang bisa ditukarkan. Kias kepada semua transaksi. Apa itu kiasnya? Bahwa tidak semua benda yang harus kita transaksikan itu kita harus menerimanya dengan wajib. Jadi misalkan ada orang yang mau beli benda kita harus wajib menjualnya, itu nggak wajib. Kita juga silahkan mau kita jual atau nggak mau kita jual pun nggak apa-apa, gitu. Kita punya sepeda motor, kita nggak punya niat menjual, tapi ada orang mau beli sepeda motor kita yang sangat bagus itu, ya silahkan kalau mau kita jual, kalau nggak mau kita jual juga nggak apa-apa loh. Begitu. Kemudian juga ada suatu hadis yang menjadi landasan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menunjukkan bahwa hiwalah kepada orang kaya itu tadi tidak wajib, adalah yang la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin nafsi minhu. Ya, tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan hati yang tulus dari si pemilik harta itu. Jadi orang kaya itu dia yang punya hartanya, nggak mungkin kita memaksa dia tanpa ada izin darinya. Seperti itu ya sahabat semua. Maka perintahnya itu hanyalah sebagai perintah yang nadab, yang sunnah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwa perintahnya itu hanya sebagai ibahah, kebolehan, ya. Silahkan kalau mau diambil hutangnya dari orang kaya itu. Kalau nggak mau dia ambil pun nggak apa-apa, tidak boleh kita memaksa. Ya, ini juga dijelaskan wal haqqu dzahir annahu amrun ibahah. Itu perintahnya hanya sebagai perintah yang boleh, ya, bahwa dalilun jawazi naqlid dain syar'an, dan dia merupakan sebagai dalil boleh memindahkan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain, ya. Jadi ini dia tiga pendapatnya sahabat semua. Ini tadi mengenai
fi'il amar ya mengenai suatu perintah di dalam ayat atau hadis di dalam dalil-dalil syariat, yaitu ada yang menunjukkan wajib, tapi kalau ada tanda-tanda lain yang menunjukkan dia tidak wajib, maka dia hukumnya menjadi sunnah atau ibahah, begitu. Dan juga tadi ada beberapa teks kasus dari muamalah yang kita jelaskan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, sahabat semua. Silahkan nanti di-share kepada teman-temannya kalau memang ini bermanfaat. Kalau ada pendapat lain atau prinsip-prinsip yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.